Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya cuma mau nyaranin jangan ikut pelatihan bisnis. Emang lucu sih karena YouTube saya ini juga sebenarnya mungkin ujung-ujungnya ya kalau kalau udah apa ya kalau udah banyak subscribernya mungkin saya juga akan eh, ikut apa bikin pelatihan bisnis mungkin ya kalau subscribernya udah banyak. Tapi saya di sini nyaranin ke teman-teman untuk jangan ikut pelatihan bisnis. Kenapa? Pertama, saya mau ngasih tahu bahwa ilmu gratis itu banyak. Ini contohnya konten YouTube saya ini ilmu gratis kan teman-teman nonton gratis ya bayar internet sih. Terus mungkin ada iklannya yang dapat penghasilan ke saya nggak seberapa lah sebetulnya. Dan itu kan nggak harus bayar yang berjuta-juta. Ya kalau 100 ribu 200 ribu masih oke lah. Tapi kalau berjuta-juta itu nggak banget kalau berjuta-juta. Kenapa? Jujur saya pernah ngalamin 2 kali saya ikut pelatihan yang harganya lumayan banget. Yang pertama bayar sendiri, yang kedua dibayarin waktu itu disponsorin oleh JNE. Abis itu saya kapok. Kenapa kapok? Karena hampir sebagian besar ilmunya itu sebenarnya udah ada di internet. Cuma kita aja gimana bisa memilihnya, bagaimana kita bisa memilahnya, bagaimana kita bisa apa ya mencari-carinya aja sebetulnya. Karena nggak mungkin pemateri, si pemateri ya, atau si trainer itu nggak mungkin dia nggak googling ya nggak dia sendiri mencari materinya di internet plus pengalamannya dia tentu. Nah itulah yang kita beli yaitu pengalamannya dia. Cuman orang yang di internet pun bikin materi kayak saya bikin materi seperti ini karena pengalaman saya. Jadi sebenarnya sama aja ilmunya itu sebenarnya sama aja bagaimana kita jeli untuk mencari ilmu yang gratis atau yang bayar. Oke? Jadi itu alasan pertama kenapa saya bilang jangan ikut pelatihan bisnis itu karena satu semua ilmu sekarang udah open, YouTube, blog, udah banyak banget. Ada Udemy juga. Udemy itu murah-murah. Saya ikut course itu 100 ribu ya anggaplah gratis. Itu lebih baik daripada yang berjuta-juta dan seterusnya. Yang kedua, alasannya adalah yang penting praktek. Nah ini kadang saya sedih sih sebenarnya karena banyak orang yang ikutan seminar berjuta-juta, ratusan ribu itu prakteknya nol. Nah itu sayang sekali. Karena apa? Karena ilmu tanpa praktek juga kan percuma ya. Jadi lebih baik itu ilmunya dikit tapi prakteknya banyak. Kenapa? Dari ilmu yang dikit itu praktek yang banyak itu akan menghasilkan ilmu-ilmu yang lainnya. Misalkan mempelajari tentang Shopee, iklan Shopee, ternyata harus belajar keyword, ternyata harus belajar fotografi, ternyata harus belajar foto produk dan seterusnya dan seterusnya. Terus itu bercabang. Sekarang bayangkan kalau misalkan teman-teman ikut pelatihan yang mahal itu, pelatihan yang 2 jam atau webinar yang 2 jam 3 jam yang mahal itu, prakteknya itu mungkin agak berat. Kenapa? Karena dijejelin materinya dalam satu waktu. Jadi teman-teman dijejelin materi dalam satu waktu itu prakteknya akan susah. Belum lagi kalau si trainernya itu di ujung malah ada serinya atau bilang untuk ikutan bikin penasaran kita untuk ikutan praktek selanjutnya, untuk ikutan webinar atau pelatihan selanjutnya. Itu ngebikin kita susah praktek. Itu saya alami sendiri. Saya kurang suka waktu itu udah ikut seminar terus ujung-ujungnya malah ditawarin buku, malah ditawarin pelatihan selanjutnya yang bikin kami penasaran. Aduh harus bayar lagi. Jadi lebih baik ilmunya gratis seperti YouTube, blog, tapi prakteknya banyak. Seperti kita naik mobil teorinya dikit. Tapi naik mobil atau motor teorinya dikit tapi prakteknya harus banyak supaya jago. Sekarang kalau mau jago naik motor naik mobil tapi baca buku terus lihat simulator terus nggak akan jago-jago. Oke? Ilmunya dikit tapi prakteknya banyak. Jadi ilmu dikit praktek banyak, ilmu dikit praktek banyak, terus diulang seterusnya. Dan yang terakhir, nah kebanyakan yang saya lihat yang ikutan yang ikutan pelatihan bisnis ini dia kurang ngulik sama kurang menantang dirinya. Itu adalah sasaran empuk buat trainer bisnis. Karena sebenarnya kalau orang yang mau ngulik dengan ilmu yang tersebar di YouTube, yang saya bilang tadi bahwa dengan googling sedikit, prakteknya banyak, itu makin banyak ilmu kita. Kita makin penasaran akan satu hal, tumbuh lagi penasaran yang lain, jadi beli buku ini, beli buku itu, lihat course ini, lihat course itu, dan seterusnya. Itu namanya ngulik dan menantang diri. Dan yang saya lihat memang kebanyakan yang rela, mohon maaf ya, kebanyakan ya nggak semuanya yang rela bayar mahal itu memang pengennya yang instan.
Yang instan itu artinya apa? Dia nggak ngulik. Dia nggak ngulik, dia nggak nge-challenge dirinya. Padahal penting sekali untuk bisnis, untuk bisa ngulik, untuk bisa challenge dirinya sendiri, untuk mendapatkan ilmu yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Lalu yang terakhir, solusinya apa? Nah, boleh ikutan webinar bisnis, tapi pastikan teman-teman praktek ya. Dan pastikan teman-teman bisa menahan diri, jangan mudah tergiur oleh para trainer bisnis untuk mengikuti seri-seri pelatihan terus, sehingga prakteknya jadi nggak ada, karena udah capek ngikutin seri-seri pelatihan yang berseri-seri, apalagi bayarnya mahal, bikin kita penasaran, ujungnya ditawarin buku, malah bahkan ujung-ujungnya malah ditawarin jadi reseller produknya dia. Ya boleh sih, tapi pastikan teman-teman bisa praktek ya. Lalu solusi kedua menurut saya lebih baik mencari mentoring. Ini saya pun seminggu sekali ada mentoring. Saya ada 3 mentoring dalam seminggu itu. Satu mentoring tentang bisnis, satu mentoring tentang bebas. Maksudnya orang tersebut memang ya lebih tua dari saya, dia lebih berpengalaman dalam segala hal. Lalu mentoring tentang agama. Itu saya lakukan seminggu sekali. Sejam aja cukup, tapi di situ kita diskusi. Yang intinya adalah diskusi. Dan isinya itu bukan hanya saya, bukan hanya si orang tersebut yang lebih berpengalaman, tapi ada orang lain yang bisa saling sharing, bisa saling sharing masalahnya apa, solusinya apa, dan dari situ kita diskusi malah jadi baik untuk semuanya. Jadi kalau pelatihan kan lebih ke top down, artinya lebih ke seperti kelas, tapi kalau mentoring itu lebih ke diskusi, itu lebih asyik dan menurut saya lebih membangun ketimbang kalau pelatihan yang seperti kelas. Oke, itu aja saran ngaco ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.